Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita awali pertemuan kita pada siang kali ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hari ini ya kita akan melakukan kuliah secara daring melalui rekaman video yang saya buat pagi tadi ya. Dan kita akan membicarakan tentang validitas dan reliabilitas pada penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nanti sebagai tindak lanjut dari perkuliahan daring ini, Anda ditugaskan untuk bekerja kelompok ya. Dan nanti saya akan jelaskan pada saat akhir video ini. Baik, kita akan mulai dengan konsep validitas. Oke. Baik. Kita mulai dengan konsep validitas pada penelitian kuantitatif. Nah, yang dimaksud validitas dan reliabilitas pada penelitian kuantitatif itu berkenaan dengan instrumen yang digunakan. Sehingga validitas instrumen itu difahami sebagai sejauh mana instrumen penelitian mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi kalau kita menyusun sebuah instrumen penelitian, instrumen itu harus bisa mengukur apa yang kita mau ukur. Karena sejatinya di dalam penelitian kuantitatif itu kita akan mengukur variabel-variabel penelitian ya. Ini kita bisa dipelajari lebih lanjut pada tulisannya Nunnally ya. Ini sudah lama 78. Kemudian Allen and Yin ya 79, Kerlinger 86, ya Saifuddin Azwar ini yang agak baru itu tahun 2000, kemudian Prof Jemari tahun 2016 dan Ibu Heri Retnawati ini ditulis tahun 2015. Nah, untuk validitas itu yang sering digunakan untuk memeriksa ya, membuktikan validitas instrumen itu ada validitas kriteria, kemudian validitas isi dan validitas konstruk. Kita akan bahas satu persatu tentang ketiga bentuk validitas tersebut. Nah, kita mulai dari validitas kriteria. Validitas kriteria ini ditentukan berdasarkan kriteria ya, sesuai dengan namanya, baik kriteria internal maupun kriteria eksternal. Nah, apa itu kriteria internal? Ya, dia adalah tes atau instrumen itu sendiri. Jadi yang dijadikan kriteria adalah tes atau instrumen itu sendiri ya, yang dijadikan kriteria. Sedangkan kriteria eksternal ya adalah hasil ukur instrumen atau tes lain di luar instrumen itu sendiri ya. Jadi yang dijadikan kriteria untuk validitas eksternal ya atau kriteria eksternal itu adalah tes lain di luar instrumen itu sendiri. Nah, validitas kriteria ini dibagi menjadi dua,
Yang pertama prediktif, yang bersifat memprediksi atau bermaksud memprediksi kemampuan yang akan datang ya. Misalnya tes masuk perguruan tinggi, ini berfungsi untuk memprediksi kemampuan calon mahasiswa pada saat nanti diterima dan mengikuti kuliah di sebuah perguruan tinggi. Kemudian yang kedua adalah concurrent, ya, sifatnya memprediksi dengan alat ukur lain dengan tenggang waktu yang hampir bersamaan. Jadi memprediksi dengan alat ukur lain gitu ya, bukan yang tes yang digunakan tadi, itu dalam waktu yang hampir bersamaan. Nah, untuk pembuktian validitas kriteria itu bisa dengan menggunakan analisis regresi ya. Nah, ini juga perlu dilacak nanti tugasnya, diantaranya adalah untuk mencari jurnal-jurnal ilmiah ya yang telah terpublikasi di jurnal-jurnal bereputasi dengan menggunakan analisis regresi pada pembuktian validitas kriteria. Saya kira ini banyak ya, bisa dilacak di mesin-mesin pencari artikel ilmiah. Yang kedua ya, saudara, ini ada validitas isi ya, jenis validitas yang kedua. Nah, validitas isi ini terkait tentang sejauh mana butir-butir dalam instrumen itu mewakili komponen-komponen dalam suatu kawasan isi objek yang hendak diukur. Jadi apa yang hendak diukur ya? Areanya apa? Kemudian butir-butir itu harus mewakili komponen-komponen ya dalam suatu kawasan objek yang hendak diukur. Contoh, mengukur kemampuan struktur atau structure ya, dalam bahasa Inggris ya. Nah, ini untuk mengukur ini tentu harus meliputi satu kemampuan structure ya, kemampuan listening ya, dan yang ketiga adalah kemampuan untuk reading ya, reading comprehension. Nah, biasanya ya ini ada rumus ya atau formula yang biasa dipakai untuk menghitung indeks validitas ya atas pembuktian validitas isi ini ya. Beberapa diantaranya adalah indeks Aiken dan yang kedua adalah indeks Gregory ya. Nah, ini untuk validitas isi, tugas berikutnya adalah Anda mencari artikel yang menggunakan validitas isi dengan indeks Aiken dan atau Gregory ya. Jadi dua-duanya boleh, kemudian satu juga boleh. Nah, kemudian berikutnya adalah validitas konstruk. Nah, ini membuktikan sejauh mana instrumen yang dikembangkan itu mampu mengungkap suatu kemampuan ya atau konstruk teoritis tertentu yang hendak diukur. Jadi instrumen ini mampu untuk mengungkap ya kemampuan apa yang mau diukur ya atau konstruk teoritis tertentu yang akan diukur oleh peneliti. Nah, adapun teknis analisisnya ya itu adalah dengan menggunakan exploratory factor analysis ya. Apabila ya teori yang mendasari yang digunakan oleh peneliti itu belum detail ya menjabarkan sampai pada indikator-indikatornya. Namun kalau kemudian ada teori yang sudah detail ya sampai pada menjelaskan indikatornya yang digunakan oleh peneliti, maka kita bisa gunakan teknik analisis
dengan menggunakan confirmatory factor analysis atau CFA. Nah, berkaitan dengan ini, maka tugas saudara ya dengan bekerja kelompok adalah mencari artikel dengan menggunakan analisis EVA dan CFA, exploratory factor analysis dan confirmatory factor analysis. Kemudian ada konsep pembuktian validitas yang oleh sebagian pakar dianggap keliru ya, yaitu ketika mengkorelasikan skor butir dengan skor total atau R, I, X ya. Alasannya apa ya? Ini dianggap keliru ya. Beberapa pakar memang dengan kuat berargumentasi ya dengan alasan bahwa mengkorelasikan skor butir dengan skor total itu hanya merupakan indeks daya beda ya. Daya beda soal bagian dari indeks reliabilitas butir. Ini hanya bagian kecilnya saja ya. Indeks daya bedanya saja. Kemudian homogenitas item dalam satu set instrumen ya. Jadi ini hanya reliabilitas butir saja ya. Kemudian homogenitas item dalam satu set instrumen. Jadi kalau mengacu ini kita harus selayaknya berhati-hati ya. Kalau bisa kita hindari untuk melakukan pembuktian validitas dengan mengkorelasikan skor butir dengan skor total. Kemudian berikutnya ya, validitas sudah selesai kita bahas. Lalu berikutnya adalah reliabilitas. Apa itu reliabilitas? Ini adalah derajat keajekan ya, ajek ya, konsisten di antara dua skor hasil pengukuran pada objek yang sama ya. Jadi ada objek yang sama kita ukur ya dengan dua alat ukur ya, maka dua alat ukur ini menunjukkan konsistensi hasil yang ajak ya. Kemudian skor amatan ya memiliki korelasi yang tinggi dengan skor yang sebenarnya ya. Jadi dengan instrumen ya kita melakukan pengukuran ya, kemudian menghasilkan skor yang mendekati atau akurat dengan skor yang seharusnya dihasilkan sesuai dengan kondisinya. Lalu reliabilitas ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah konsistensi eksternal ya. Ini dilakukan dengan tes ulang atau tes paralel, jadi dua kali dites atau dilakukan tes paralel, kemudian menghasilkan data yang sama ya. Lalu konsistensi internal ini dengan tes belah dua ya. Mungkin di satu instrumen itu ada nomor ganjil, nomor genap itu dengan proporsi 50%, 50% ya. Nah, itu nanti kemudian dibandingkan ya. 50% itu menunjukkan hasil seperti apa nanti. Kemudian kalau hasilnya sama ya, itu tentu menunjukkan tingkat keajekan atau konsistensi yang baik. Kemudian yang ketiga adalah reliabilitas komposit ya. Apa itu reliabilitas komposit? Ini skor akhir merupakan skor gabungan dari skor butir-butir instrumen ya. Untuk ini bisa dianalisis menggunakan Cronbach alpha atau KR20 dan KR21 ya. Kemudian ini juga nanti tugas kelompoknya sebagai tindak lanjut perkuliahan ini, Anda mencari artikel dengan analisis reliabilitas menggunakan konsistensi eksternal ya, tes ulang, tes paralel, kemudian konsistensi
internal ya, adalah 2 ganjil genap, kemudian juga reliabilitas komposit ya, dengan menggunakan Kromba Alpha, KR20 dan KR21. Nah, validitas dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif. Kalau tadi kuantitatifnya kita sudah bicarakan ya. Ini kemudian kita akan membahas tentang validitas dan reliabilitas pada penelitian kualitatif. Tadi kalau kita ingat kembali ya, di validitas dan reliabilitas pada penelitian kuantitatif itu terkait dengan instrumennya ya. Jadi instrumen sebelum digunakan itu harus valid dan reliable sehingga akan menghasilkan data-data yang valid dan reliable. Namun bagaimana konsep reliabilitas dan validitas pada penelitian kualitatif ya? Tentu akan berbeda. Nah, validitas atau keabsahan data ya, ini istilah yang digunakan di penelitian kualitatif adalah keabsahan data, merupakan tingkat ketepatan ya antara data di lapangan dengan data yang dilaporkan oleh peneliti ya. Contoh ya, di sini apabila peneliti menemukan data warna ungu misalnya ya, maka peneliti juga melaporkan warna ungu ya. Coba ditelaah ya, diperhatikan dalam ilustrasi gambar berikut. Data di lapangan yang ditemukan oleh peneliti ini warnanya ungu, ya, bulatan warna ungu ini. Nah, kemudian apa yang dilaporkan oleh peneliti nantinya juga harus warna ungu. Ini namanya valid ya. Kalau data yang ditemukan warna ungu kemudian dilaporkan warna merah, maka tentu validitasnya tidak dipercaya atau dipertanyakan. Kemudian ada 2 jenis keabsahan data di dalam penelitian kualitatif. Yang pertama adalah keabsahan data internal. Ini adalah akurasi desain dengan hasil yang dicapai ya. Jadi akurat tidak antara desain dengan hasil yang dicapai. Misalnya desain penelitian tentang P5 ya. Nah, apa yang kemudian diambil datanya ya? Tentu yang diambil datanya adalah tentang P5 ya. Coba kita perhatikan ilustrasinya. Desainnya penelitian adalah tentang P5. Nah, lalu tentu yang data-data yang harus dikumpulkan diambil itu adalah data-data tentang P5. Jangan kemudian desainnya P5 lalu data yang diambil P yang lain gitu ya. Itu tentu tidak absah datanya. Kemudian keabsahan data eksternal ya. Ini berkaitan dengan akurasi atau kesesuaian hasil penelitian bila diterapkan pada populasi yang diteliti, di mana sampel itu diambil. Ya, kemudian contohnya ya, saya mengilustrasikan ya melalui gambar berikut. Misalnya pengembangan bahan ajar pada kelas 4 sekolah dasar. Nah, pengembangan bahan ajar pada kelas 5 sekolah dasar ya, ini tentu harus sesuai ya dengan karakteristik kelas 5 sekolah dasar, sehingga bahan ajarnya itu tentu harus bisa dimanfaatkan nantinya oleh pelajar pada kelas 5 SD. Lalu berikutnya adalah reliabilitas pada penelitian kualitatif ya. Ini disebut juga sebagai dependability. Nah, bahasa Indonesianya itu kebergantungan. Atau dalam istilah lain di kuantitatif ya itu reliabilitas. Atau juga tingkat konsistensi dan stabilitas data.
Nah, saya membuat sebuah ilustrasi ya, misalnya 2 orang peneliti atau lebih menghasilkan data yang sama. Ini reliable berarti ya. Ini 2 orang peneliti ya melakukan penelitian pada objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Ini reliable. Kemudian ada sekelompok data ya. Ya, mungkin data ini kalau dibedakan mungkin dari sumber 1, sumber 2 gitu ya. Atau dengan triangulasi teknik observasi dengan teknik wawancara misalnya. Nah, sekelompok data ini kalau dipecah ya, sumber 1, sumber 2 itu menunjukkan data yang sama ya, data yang tidak berbeda. Ya, itu yang dimaksud ya dengan reliabilitas. Baik, sekarang kita akan pelajari ya tentang pemeriksaan data kualitatif ya. Ini kurang pemeriksaan keabsahan data ya, keabsahan data kualitatif. Ya, teknik keabsahan data ya itu ada 4 jenis ya. Yang pertama adalah kredibilitas. Ini adalah keabsahan data internal. Nah, teknik yang digunakan apa? Triangulasi ya. Kemudian perpanjangan pengamatan. Jadi kalau pengamatan yang pertama, yang kedua masih belum meyakinkan, maka diperpanjang dengan pengamatan selanjutnya. Atau 2 jam pengamatan masih kurang ya, panjang dengan jam berikutnya. Kemudian peningkatan ketekunan ya. Ketekunan ini menjadi salah satu kunci di dalam penelitian kualitatif ya. Dengan tekun ya, peneliti akan bisa mengungkap data-data secara abstrak ya. Kemudian diskusi dengan sejawat ya. Peneliti ya yang memiliki fokus perhatian yang sama itu bisa dilibatkan untuk diajak berdiskusi tentang isu-isu yang diteliti. Lalu analisis kasus negatif ya. Analisis kasus negatif ini berkaitan dengan sepanjang penelitian ya. Kira-kira ada nggak data-data yang bertentangan dengan data-data yang lainnya ya. Kalau ada data-data yang bertentangan dengan data-data yang lainnya, maka itu terus didalami ya. Terus digali ya. Sampai ketemu apakah data ini benar-benar bertentangan atau data-data ini sungguhnya sudah tidak bertentangan, artinya sudah sama antara satu dengan yang lainnya, dari satu sumber dengan sumber yang lainnya, diperoleh dengan teknik satu dan juga diperoleh dengan teknik lainnya. Lalu kemudian member check ya, member check ini check and recheck atau check and balance ya, data yang kita peroleh dari seorang sumber ya, maka kita konfirmasi kembali ke sumber yang bersangkutan ya. Kemudian jenis kedua adalah dependability atau konsistensi ya. Ya. Konsistensi ini kalau di dalam penelitian kuantitatif itu disebut sebagai reliabilitas ya. Ini di bukunya Pak Sugiono misalnya ya, itu diterangkan bahwa untuk melakukan pembuktian konsistensi data atau reliabilitas data itu dengan melakukan audit ya. Tentu ini tidak salah ya. Tapi ya ketika kita melakukan penelitian ya tentu ini hal yang sulit dilakukan. Karena harus dilakukan setelah penelitian itu selesai. Nah, menurut saya ya dependability ini untuk membuktikan bahwa data-data kita telah konsisten ya, data-data kita telah ajak ya, maka sebenarnya bisa dilakukan dengan triangulasi teknik, triangulasi sumber, triangulasi waktu sekaligus. Ya, acak tidak hasil kita menggunakan triangulasi teknik ya, dengan wawancara ya, dengan observasi, kemudian penulisan dokumen. Ini acak nggak datanya?
lalu dicocokkan dengan hasil triangulasi sumber. Dari sumber 1, sumber 2, sumber 3, cocok tidak. Lalu juga waktunya kita triangulasi. Data kita ambil pagi hari ya, mungkin sore hari ya, kemudian siang hari. Ya, itu cocok tidak? Nah, kalau itu menunjukkan data-data yang konsisten, data-data yang ajak, maka teknik triangulasi yang dilakukan dengan berbagai cara, ya, teknik sumber dan waktu itu akan membuktikan keajikan dari data yang kita gunakan. Ya, lalu transferability, ya. Transferability ini kalau di dalam penelitian kuantitatif adalah generalisasi. Kalau di kualitatif ini keteralian ya atau transferabilitas. Nah, ini caranya ya supaya hasil penelitian itu bisa diaplikasikan ya pada sebuah kelompok atau populasi yang memiliki karakteristik yang sama dengan karakteristik yang diteliti, maka peneliti harus menyajikan laporannya secara rinci, ya sistematis, ya jelas, ya kemudian terpercaya. Kemudian yang keempat adalah confirmability atau objektivitas. Apakah hasil penelitian objektif, data-data penelitian objektif ya? Maka itu harus dilakukan audit menurut Pak Sugiono ya. Ini tentu juga di dalam proses penelitian atau penelitian tesis ya dalam tugas S2 ini itu sulit dilakukan. Ini juga menurut saya teknisnya sama dengan apa yang kita lakukan pada pemeriksaan konsistensi data ya dengan triangulasi yang dilakukan sekaligus ya dengan triangulasi teknik sumber dan waktu itu tentu akan bisa ya menjelaskan ya membuktikan bahwa data-data kita yang telah kita ambil itu objektif. Nah, dilihat dari proses pemeriksaan kapsan data, data yang kita kumpulkan ini absah ya, kemudian konsisten, ajak ya, objektif, ini membutuhkan proses ya. Proses membutuhkan waktu ya, waktu membutuhkan banyak energi ya, dan juga biaya. Nah, oleh karena ini dari segi pemeriksaan kapsan data memang penelitian kualitatif ini selayaknya dilakukan dengan hati-hati ya, dilakukan dengan tekun ya, dilakukan dengan penuh kesabaran sehingga wajar apabila salah satu kelemahan penelitian ini adalah membutuhkan waktu yang relatif panjang ya. Mungkin demikian konsep validitas dan reliabilitas yang bisa saya sampaikan melalui video ini. Sebagai tindak lanjut dari perkuliahan kita pada siang ini, Anda ditugaskan untuk membentuk 3 kelompok ya. 3 kelompok nanti mencari artikel ya yang berkaitan dengan validitas dan reliabilitas ya. Nah, untuk tugas pertama, jadi 3 kelompok ini juga mencari ya, masing-masing mencari. Di sini analisis regresi yang digunakan pada artikel untuk membuktikan validitas kriteria ya. Kemudian yang kedua ini ya analisis validitas isi dengan indeks Eigen dan atau Gregory. Ini bisa dua-duanya, bisa salah satunya. Lalu yang ketiga, ini ketiga, ya mencari artikel dengan analisis validitas konstruk menggunakan EVA dan CFA. Ya. Lalu yang keempat,
Tugasnya ada 4, mencari artikel dengan analisis reliabilitas menggunakan konsistensi internal, ya, konsistensi eksternal, dan reliabilitas komposit, ya. Jadi 3 kelompok itu mencari 4 tugas yang ada di slide ini. Ini saya rekam dan saya akan upload di YouTube biar bisa mudah untuk mengakses. Kemudian Anda silakan untuk menindaklanjuti perkuliahan ini dengan bekerja kelompok, ya. Lalu setelah Anda mengumpulkan artikel-artikel tadi, silakan dibuat resume, ya, dibuat resume pada posisi mana si peneliti itu mengungkapkan validitas dan reliabilitasnya dengan berbagai teknik tadi. Lalu di minggu depan, ya, tugas Anda ini akan kita diskusikan, ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu secara luring, ya, di minggu yang akan datang. Itu merupakan pertemuan yang terakhir saya kira, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan melalui video ini. Ya, selamat melaksanakan tugas tindak lanjut dari perkuliahan ini. Ya, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dan ilmu yang manfaat. Mari kita akhiri dengan bersama-sama baca hamdalah, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.